Ujian kesabaran di bulan Ramadan, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Memang tidak mudah apalagi di bulan puasa ketika lapar dan dahaga kita diuji kesabaran kita. Nah, bagaimana hal ini? Kita akan persilakan kepada para jamaah, saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Saya persilakan atas nama Pak Budi. Boleh berdiri Pak Budi dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Haris Hakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Budi, Pak, mohon bertanya, Pak. Kaitannya dengan tema yang disampaikan pada sore hari ini, kami bertanya bagaimana cara atau tips untuk menghadapi ujian hidup ya dengan kesabaran, ikhlasan, ini di lingkungan keluarga sendiri. Dan hal ini menghadapi anak ya, mungkin kadang sampai ya agak keras gitu ya. Kita sudah memberi contoh ya, sholat kita waktunya berusaha tepat waktu, kita dekat masjid, tapi anak kadang itu masih bermain gadget atau apa. Terus yang kedua, kadang kita sudah memberi contoh ngaji Quran di depannya, anak juga masih kadang belum terbuka hatinya. Ya. Nah, ini mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ujian kesabaran dari anak lah, kurang lebih begitu ya Pak Budi ya. Silakan Kiai Haris bagaimana menjawab pertanyaan dari ya, baik. Kiai Haris lebih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang di dalam Al-Quran itu ada tipologi anak. Anak ada yang pertama disebutkan amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian itu adalah cobaan buat kalian. Bapak bisa jadi sekarang Bapak masuk kriteria ini. Anaknya. Ada juga di ayat lain dikatakan amwalukum wa azwajukum auladukum wa azwajukum aduwwul lakum. Ada lagi anakmu, istrimu jadi musuh buat kamu. Itu maknanya bukan istri jadi musuh bagi bapak, tapi sebaliknya juga sama. Ibunya baik, bapaknya kurang baik. Bapaknya baik, istrinya kurang baik. Di sini ada yang kayak gitu enggak? Yang mana orangnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa begitu? Memang diuji Bapak. Bapak mesti bersyukur kalau Bapak lulus dengan ujian anak yang semacam ini, maka insya Allah Bapak mendapatkan sawab bighairi hisab. Tidak pakai dihitung lagi pahalanya. Nah, kesabaran Bapak gitu, indallahi ajrun azim. Orang yang menghadapi anaknya yang begini, yang begitu, yang keras, kemudian dia sabar. Orang yang menghadapi keluarganya, menghadapi istri, menghadapi suami, tapi dia sabar, indallahi ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala besar. Jadi Bapak, terus yang penting bagi kita, ma'alaika illal balagh. Bapak tidak punya kewajiban apa-apa kecuali menyampaikan saja. Itu konsepnya Al-Quran. Bapak enggak punya, kita enggak ada hak untuk berhasil. Karena keberhasilan itu milik Allah. Kita yang penting disuruh dakwah, mengajarkan, beri contoh. Nah ini mohon maaf, saya tidak pada kasus Bapak, ini secara umum. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu ada tipologi qurratu a'yun. Anak yang menjadi penyedap. Anak yang ketika dipandang menyenangkan hati. Nah itu bagaimana caranya? Yang pertama harus diberi makan yang halal. Ya, harus diberi makan yang halal. Yang kedua, ya diajarkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, masukkan kenapa sih ketika Husain ketika lahir diazankan oleh Nabi, diqomatkan seakan memberi isyarat sebelum dia dengar dunia ini kecuali Allahu Akbar. Nah, adibu auladakum bitilawatil Quran. Ajarkan anak kamu sekecil mungkin untuk bisa mengerti Al-Quran. Dia belum mengerti lagu-lagu, dia belum mengerti ini dan itu, tapi dia sudah mendengar kalimah-kalimah thayyibah. Nah, yang ketiga diberikan contoh. Ya,
Bapak Ibu kalau anak kurang baik maka jangan disalahkan anak. Jangan-jangan saya sebagai orang tuanya yang salah. Dulu pada Khalifah Umar ada orang tua yang menuntut anaknya karena tidak sopan, akhlaknya tidak bagus, begini dan begitu. Maka Sayyidina Umar bilang, sekarang bapak pulang, besok anaknya bawa ke sini. Ketika anaknya dibawa, ditanya, kenapa kamu tidak berbuat baik pada ayahmu? Dia bilang, aku nggak pernah diajarkan, aku nggak ngerti dan nggak ada percontohan di rumah. Oh begitu. Kamu sini, bapaknya dipanggil, udah deket, ditonjok hidungnya sampai berdarah-darah. Yang salah kamu. Jadi bapak sekalian, tapi kalau sekarang anaknya udah gede Ustadz. Konsep itu baru dengar sekarang. Ah nih bulannya Ramadan nih. Bangun tengah malam. Fi sulusil lailil akhir. Pada sepertiga malam yang akhir, ayo kita berdoa. Bapak berdoa terus, insya Allah kalau kita doakan tiang listrik rubuh. Apalagi anak manusia. Insya Allah. Yakin? Yakin? Insya Allah berhasil. Amin. Baik, terima kasih Kiai Haji Harisakam atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Budi tadi. Berikutnya kami persilakan Ibu Nur Masita. Betul ya Bu? Silakan boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Daniel Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, di lingkungan saya ini berapa orang ada yang menggibah, suka menceritakan keburukan orang lain, dan salah satunya saya kena untuk digibahin gitu Ustaz. Gimana caranya sabar sabar dalam ketika difitnah, ketika digibahin, dan bagaimana caranya menghindari agar kita tidak ikut menggibah orang lain dengan cara yang baik. Dan bagaimana Ustadz caranya kalau misalkan ada dua orang menceritakan keburukan orang lain, kita dosa atau enggak ketika kita tidak sengaja untuk mendengarnya gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menerima gibahan dan fitnahan orang lain nih. Ustaz Daniel, boleh sambil turun bersama kami di sini Ustaz. Ibu sering digibahin Ibu. Ada orangnya di sini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahwa omongan orang sekejam apapun tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kita. Dalam ungkapan Luqman Al-Hakim, kalamun nas la yantahi, omongan orang tuh nggak ada habisnya Bu. Ibu benar diomongin, ibu salah, oh tambah juga diomongin Bu. Orang memang begitu. Makanya kata Luqman Al-Hakim, sekarang tidak perlu terlalu mendengarkan omongan orang. Kalau ibu sudah benar, ada aturan yang ibu laksanakan, ada pedoman yang ibu lakukan, itu mencukupi sebagai standar kebenaran, maka cukup. Orang ngomong apa dan seperti apa, tidak usah diambil pusing. Kalau kata orang Sunda mah, whatever Bu. Peduli amat. Kalau sudah benar, maka tidak usah terlalu sering dan banyak mendengarkan orang lain. Fokus dengan perbaikan diri, fokus dengan ibadah sendiri, biarlah yang lain ngomong kayak apa, toh tidak akan merubah apa-apa. Kata guru saya, manusia cuma 3 kelompok Bu, yang seneng, yang gak seneng, sama yang cuek. Yang seneng kemungkinan respek muji, jadi temen, yang gak seneng musuh dan mungkin suka gibahin, yang ketiga cuek, bodo amat, kenal kagak, sekalinya ketemu ya say hello saja. Jadi kelompok manusia cuma 3 saja. Ya sudah, ngapain kita persoalkan, kalau ada orang yang gak suka biar. Kecuali kalau memang kita yang salah, maka pastikan kita menyadari kesalahan, terus minta maaf, sebisa mungkin memastikan dia ngasih maaf ke kita. Karena urusan hak adami tidak akan selesai di hadapan Allah kecuali di antara kitanya sudah selesai.
Itu diantara ketentuan kalau kita salah. Tapi kalau kita tidak salah ya biarkan saja. Digibahin kayak apa, biarkan saja. Dan saya cerita Ibu, dari mulai Nabi Muhammad digibahin. Dari mulai Aisyah radhiyallahu anha digibahin. Dari mulai Fatimah Ali bin Abi Thalib juga digibahin. Jadi orang soleh memang langganan digibahin, Bu. Ya mudah-mudahan kalau kita digibahin, mudah-mudahan itu bagian daripada isyarat kalau kita orang mudah-mudahan. Terus bagaimana agar kita tidak ikut gibahin orang? Pastikan kita paham resiko orang yang suka menggibah. Ada yang tahu Ibu bagaimana nasib orang yang suka gibahin? Makan apa Bu? Makan kurma? Bukan. Makan sahur? Bukan. Makan daging bangke, makan daging bangke saudaranya sendiri. Sudah daging bangke punya saudara. Itu resiko kalau orang gibah. Tolong kalau kita mau ngomongin orang, ingat nih, makan daging bangke ini mah gitu. Kagak enak Bu, kalau sudah makan daging bangke, maka pastikan itu terbersit dalam pikiran kita, menjadi keyakinan dalam hati kita, resiko orang yang gibahin makan daging bangke saudaranya. Belum lagi kata Nabi, bisa jadi kita di akhirat menjadi orang yang bangkrut, disebut dengan al-muflis. Kapan jadi muflis? Kalau suka ngomongin orang, ngumpat orang, jelek-jelekin orang, di yaumil akhir nanti dia bisa punya peluang menjadi orang yang bangkrut. Pikirin, makan daging bangke saudara sendiri. Yang kedua, bangkrut. Ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, tapi akhirnya zong. Daripada kehilangan itu semua, maka pastikan kita tidak gibahin orang. Kecuali kalau mau bangkrut, mau makan daging bangke, silahkan gibah sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas Saul, terima kasih. Begitu ya Ibu, jadi cuekin aja ya. Jangan dibikin Ibu sampai kurus begitu Bu, mikirin gibahan orang kali Bu ya. Baik, Masya Allah, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, ujian kesabaran di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.